Hari ini kita memperingati kisah masuk Yesus ke Yerusalem. Kedatangan Yesus disambut dan dielulukan oleh banyak orang dengan penuh semangat. Marilah kita juga menyambut Dia sambil mengenang peristiwa yang menyelamatkan kita itu. Jemaat yang terkasih, mari kita mulai ibadah Minggu Prapaskah yang ke-6 ini, Minggu Pamarung, dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, sumber damai sejahtera, pencipta kehidupan.
kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Saudara yang terkasih, orang-orang yang bersorak-sorai menyambut Yesus ketika memasuki Yerusalem adalah orang-orang yang kemudian bersorak, "Salibkan Dia." Seperti domba yang digiring ke rumah pemotongan, Yesus datang untuk menyerahkan nyawanya. Ia tidak datang dalam kemegahan seorang raja, melainkan menunggangi seekor keledai layaknya seorang hamba. Ia mengosongkan dirinya, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai sesuatu hal yang patut dipertahankan. Ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Itulah persepsi Yesus tentang dirinya sendiri. Sudahkah kita memiliki persepsi Yesus? Adakah kita telah menjadi seperti mereka? Sadar maupun tidak? Adakah iman kekristenan kita tidak tercermin dalam kehidupan sehari-hari? Marilah kita berdoa agar kita dijauhkan dan diampuni dari hal-hal demikian. Jemaat dipersilahkan berdoa terlebih dahulu secara pribadi. Bapa yang penuh kasih dan sayang, pada kesempatan hari ini kami datang ke dalam hadirat-Mu yang kudus dengan segala kerendahan hati. Pada kesempatan hari ini kami mau dengan sadar mengakui segala dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Seringkali kami lalai dan lari dari perintah-Mu. Seringkali kami mengikuti hawa nafsu duniawi kami sehingga kami jauh dari kasih dan penyertaan-Mu. Kami memberontak terhadap-Mu. Kami menyakiti hati sesama kami, bahkan kami menyakiti hati-Mu. Telah banyak perbuatan yang kami lakukan menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Seringkali kami hidup dengan melupakan penyertaan-Mu. Kami merasa mampu bahkan kuat untuk menjalani hidup ini tanpa penyertaan-Mu. Kami bahkan lebih memilih jalan kami sendiri, bukan jalan-Mu. Kami sadar akan kecenderungan hati kami untuk berbuat jahat, hingga kami jauh dari kehendak-Mu. Kami sadar betapa beratnya dosa yang kami tanggung. Kami merasa hidup kami dipenuhi dengan rasa bersalah, kehilangan sukacita, bahkan kehilangan damai sejahtera daripada-Mu. Karena itu ya Bapa, kiranya Engkau sudi mengampuni dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Kami mohon belas kasih-Mu ya Bapa. Kiranya setelah kami menerima kasih karunia-Mu, kami bisa memperbaiki hidup kami dan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah kasih karunia-Mu membersihkan kami dari segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, dan digantikan oleh damai serta kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Sengsara Tuhanku, semua
akan hidup yang suci mulia. Hentikanlah tangisku, ya Yesus, tolonglah. Tuhan kita sungguh pengasih. Ia tidak segera menghukum anaknya yang melakukan dosa dan pelanggaran, tetapi ia menghendaki pertobatan. Firman-Nya berbunyi, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Diambil dari Yesaya 42 ayat yang ketiga dan keempat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah, sumber kehidupan, Allah yang tidak pernah sekali-kali meninggalkan kami. Di tengah situasi dan kondisi yang seperti ini, tolonglah kami Tuhan, bagaimana kami mempunyai persepsi sebagaimana yang Engkau miliki. Dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus dan melalui sumber kebenaran dari firman-Mu, kami mau terus belajar dalam kerendahan hati, sehingga kami dimampukan menyikapi apa yang terjadi, sungguh Tuhan, dengan persepsi-Mu. Tolonglah hamba-Mu yang menyampaikan dan kami semua yang mendengarkan. Dalam Tuhan kami, Yesus Kristus, Sang Sumber Kehidupan, kami mohonkan doa kami ini. Amin. Injil Matius pasal 21 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Bethfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah,
Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saudara yang terkasih, para pejuang kehidupan, di Minggu Prapaskah yang ke-6 ini, minggu yang disebut sebagai Minggu Palmarum, kita sama-sama mau belajar tentang bagaimana memiliki persepsi Yesus. Mari kita mulai dari apa artinya persepsi. Dari bahasa Latin, saudara, perceptio. Persepsi itu mempunyai makna satu tindakan untuk mengenali, menafsirkan informasi sensoris untuk memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan sekitar. Kalau KBBI menuliskan persepsi adalah tanggapan langsung dari sesuatu, dan itu berarti ada proses internal seseorang dalam memberikan interpretasi berdasarkan informasi yang diterima inderanya dari lingkungan sekitarnya. Nah, saudara, bagaimana tentang persepsi Yesus? Kita tahu memasuki Yerusalem mengingatkan kepada kita bahwa Yesus memulai tapak-tapak atau jejak-jejak penderitaannya. Namun alangkah indahnya, dari pertama ketika Yesus memilih keledai. Mengapa Yesus memilih keledai? Persepsi apa yang sedang dibangun oleh Yesus? Karena saudara, kalau mengikuti persepsi kebanyakan orang, keledai itu seringkali dilihat atau identik dengan binatang yang bodoh, begitu lemah, beda sekali dengan kuda sebagai binatang perang. Nah, keledai ternyata binatang yang sangat dihargai, juga sekaligus ditakuti. Saudara, kehati-hatiannya itu menjadi satu hal yang menarik dari seekor keledai. Secara khusus ketika dia ada di daerah perbukitan atau gunung. Dalam menyikapi situasi, seekor keledai tidak suka bertengkar, tidak mudah dikejutkan, melukiskan bagaimana damai itu menjadi bagiannya. Nah, dari sini saudara, apakah kita mampu menangkap persepsi apa yang sedang dibangun oleh Yesus ketika dia memilih keledai, yang bahkan menyatakannya dia memerlukannya.
dia ingin punya persepsi yang dinyatakan kepada orang banyak bahwa dialah Raja Damai, bukan pencitraan. Nah, saudaraku yang terkasih, ini yang harusnya disadari oleh orang banyak pada saat itu, bagaimana Yesus sedang membangun persepsi diri. Dia sebagai Mesias, dia Raja, tapi Raja Damai yang lemah lembut, yang tadi dinyatakan pada ayat yang kelima. Dia datang bukan dengan kekuatan, kuasa untuk berperang, melainkan datang dengan kelemah lembutan dalam kerendahan hati untuk hadir, memberi diri, dan menghadirkan hidup tanpa kekerasan. Saudaraku yang terkasih, sungguh persepsi Yesus, kenapa saudara dengan saya diajak untuk memiliki persepsi yang seperti itu? Yesus adalah Mesias yang sungguh hadir dalam pikiran orang banyak Yahudi, tapi tidak sebagai Mesias politik yang ada dalam harapan orang banyak pada saat itu, juga yang kebanyakan diharapkan pada Raja orang Israel. Saudaraku yang terkasih, indah sekali kalau kita mau belajar dalam kerendahan hati bagaimana persepsi Yesus dalam kehidupan itu. Sementara persepsi para pemimpin agama yang selalu mengusung kekuasaan memandang bahwa kehadiran Yesus dengan persepsi demikian ini mengancam dan membahayakan keberadaan mereka. Saudaraku, Yesus berhasil punya persepsi yang sungguh-sungguh menyatakan dirinya secara berbeda, baik kepada orang banyak maupun kepada para pemimpin agama pada saat itu. Saudara, yang Yesus sedang usung adalah persepsi sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Kebanyakan orang mengharapkan Yesus hadir sebagai Mesias dengan segala kekerasannya, kekuatannya untuk membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Para pemimpin umat beragama pada saat itu hadir dengan persepsi diri yang selalu mengusung pada kuasa dan wibawa dalam kemunafikan. Inilah yang sungguh-sungguh mau dinyatakan oleh Yesus sebagaimana dikehendaki oleh Allah. Mesias, Raja Penyelamat yang kerajaannya bukan dari dunia ini. Nah, ketika kita menghayati, kita sudah belajar bagaimana persepsi Yesus dalam kehidupannya pada saat itu. Persepsi diri yang sekaligus mempersiapkan Yesus dalam memandang bagaimana penderitaan yang mau dia rengkuh, mau dia tapaki dan jalani. Saudara, dia tetap menghidupkan persepsi sebagaimana yang Allah kehendaki. Dia pertama-tama, saudara, dengan persepsi memandang penderitaan, dan penderitaan bukan karena dari dirinya sendiri, tetapi penderitaan karena ingin memberikan hidup buat orang lain, buat saudara dengan saya. Bahwa ini yang dia sungguh-sungguh maknai dalam kehidupannya, yang diawali tentunya, yang dinyatakan dan selalu sangat terasa secara khusus bagi saudara dengan saya, persepsi diri yang memberikan hidup kepada orang banyak, yang karenanya dia mau menebus dosa saudara dengan saya dalam karya keselamatannya yang dimulai memasuki Yerusalem. Saudaraku yang terkasih, memaknai kasih, damai,
dengan kehadiran Yesus dalam kehidupan saudara dengan saya? Bukankah sangat relevan dalam situasi kondisi kita seperti saat sekarang ini? Betul-betul saudara kehilangan orang terkasih, kematian orang terdekat, kesakitan yang masih diderita, dan pengharapan begitu banyak orang dalam segala keterbatasan, dan juga tentunya harus menerima dampak perekonomian dari situasi kondisi seperti sekarang ini. Bukankah itu juga derita kita bersama? Bagaikan memasuki Yerusalem, memasuki dan mengalami penderitaan itu, pertama-tama yang Tuhan ingatkan melalui persepsi dirinya adalah jangan sampai kita kehilangan kasih. Dan dalam kasih itu kita rindu untuk menghadirkan damai. Mampukah saudara dengan saya? Bagaimana saudara dengan saya punya persepsi? Apakah melalui penderitaan yang sedang kita alami saat ini, kita malah kehilangan kasih, mencari aman, mencari selamat buat diri kita dan keluarga kita semata? Apakah kita rindu untuk juga terus berpikir dan mempunyai persepsi damai itu bukan hanya bagi kami, tapi juga bagi setiap orang dalam kebersamaan kita bersama dengan siapapun? Saudaraku yang terkasih, mari kita lebih dalami lagi persepsi ini. Saat ketika kita memaknai wabah virus corona ini, bukankah menjadi saat dimana kita punya waktu yang banyak? Sebagaimana yang kita maknai tadi, bahwa persepsi adalah saat dimana ketika orang punya waktu dalam proses internalisasinya, dalam memberikan interpretasi atas apa yang terjadi, apa yang kita terjemahkan ketika kita sedang menghadapi situasi yang seperti ini. Saudara teringat pada sebuah tulisan dari kolega Pendeta Yoas Adi Prasetya. Detak jantung ilahi itu mendesak kita untuk tidak hanya percaya bahwa ada kehidupan sesudah kematian, tapi juga untuk terus bertanya, apakah ada kehidupan sungguh-sungguh hidup sebelum kematian? Terkait dengan tema kita saat ini, kehidupan yang sungguh-sungguh hidup itu ternyata ada ketika saudara dengan saya memiliki persepsi seperti yang Yesus miliki. Bagaimana kita menghidupinya dalam konteks seperti sekarang ini, saudara? Ketika tadi kita belajar dari Yesus yang memiliki keledai, ketika membangun persepsinya sebagai Mesias dalam damai, dalam cinta dan kasihnya, dalam kerendahan hatinya, apakah itu juga yang kita hidupi pada saat ini? Pertama-tama, saudaraku yang terkasih, ketika kita sama-sama merasakan bagaimana berhari-hari ada di rumah dengan keluarga kita, suami, istri, orang tua, dan anak-anak, apakah di sana kita punya waktu yang berkualitas sedang membangun persepsi sebagaimana Yesus miliki? Apakah ada damai di sana? Apakah ada kasih yang kita rasakan? Atau sebaliknya, kebosanan, uring-uringan, saling menyalahkan, itu yang terus mau kita dalami, kita maknai. Bagaimana kita menghadirkan persepsi Yesus mulai dari diri kita sendiri, dari keluarga kita? Punya cukup waktukah kita justru ketika kita membangun persepsi dari wabah virus corona ini, justru kita punya saat di mana kita hadir sebagai orang-orang yang menghadirkan Kristus dengan memiliki persepsi dalam kerendahan hati dan kelemah lembutan,
bukan dengan pertengkaran, peperangan. Saudaraku, kalau ini berhasil kita wujud nyatakan mulai dari keluarga kita, maka keluar atau tetap ada di rumah, untuk gereja kita, sesama kita, masyarakat dan bangsa negara kita bisa kita wujud nyatakan. GKI Saro Indah dengan GKI yang lainnya, bahkan juga dengan gereja-gereja yang lainnya, dengan umat beragama lainnya, mari kita bangun persepsi sebagaimana yang Yesus telah hidupi. Justru dalam keadaan seperti ini, kasih yang saling membangun, kasih yang saling berbagi, saling menopang dalam damai Tuhan, itu sungguh-sungguh kita hidupi. Ada begitu banyak grup WA yang bisa kita pilih informasinya. Bagaimana kita sedang menyerap informasi untuk menafsirkan apa yang terjadi, kita pilih. Bukan yang semakin membuat kita stres, bukan yang membuat kita semakin berduka dan larut dalam keputusasaan, tapi bangkit dalam semangat pembaruan. Pun dalam mengatasi kedukaan, kehilangan kasih kita bisa melanjutkan apa yang pernah dihidupi oleh orang terkasih kita itu. Dan inilah yang mau kita nyatakan, semuanya berawal dari persepsi. Saudara, mengenai kasih, ada begitu banyak gerakan dengan nama-nama aksi peduli, aksi kasih, gerakan bersama untuk menyatakan berkat yang terbagi melalui sembako kah, APD kah, yang berwujud apa saja, tapi itu merupakan pemberian hidup, memberi hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Mari kita bangun awal dari persepsi Yesus yang kita hidupi. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari jemaat kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan pada saat ini, di tengah-tengah pandemi virus COVID-19. Engkau mengerti dan Engkau peduli apa yang kami rasakan. Kami membutuhkan pertolongan-Mu ya Tuhan. Bagaimanapun keadaannya, saat ini kami mau datang dengan penuh syukur bersama dengan saudara kami yang Tuhan tambahkan usianya ketika Engkau menambahkan kehidupan yang sangat berharga bagi mereka. Syukur mereka menjadi syukur kami bersama juga. Ibu Petra Huta Galung, Ibu Catherine MT Papahan, Penatua Tommy Indra Kusuma, Bapak Saud Pasaribu, Bapak Aristo EP Pangaribuan, dan Saudari Tesalonika C. Ulandari. Kiranya Tuhan, Engkau memberikan anugerah kesehatan, sukacita, kekuatan dan semangat untuk terus melayani. Ketika hidup masih Tuhan beri, mereka juga rindu memberikan hidup ini kepadamu Tuhan dan sesama. Dan kami tentunya sukacita bersama dengan mereka. Kami berdoa juga bagi saudara kami Tuhan, dalam kesakitan mereka, kami membutuhkan pemulihan bersama dengan Ibu Gustina Pasaribu Borumar Aung, Ibu Mami Palon, Ibu Sarah Jaya Sumadi,
Ibu Hana Panjaitan, Ibu Yulia Kristianti, Ibu Virginia Samantha Sapang, Bapak Christian Tagalung, Ibu Niki Elizabeth Buki, Bapak Rudi Pasaribu, Bapak Yonatan Deli, Bapak Mami Sarah Tamunan, Ibu Maria Magdalena, Bapak Wahyu Hidayat, Bapak dari Saudara Christian Dewantara, Bapak Elisa Hia, Bapak Tagor Manurung, Bapak Victor Manurung, dan Ibu Nirwana Hia. Harapan kami Tuhan, kesembuhan yang sempurna itu boleh menjadi bagian mereka, juga bersama dengan anggota keluarga yang Tuhan pakai merawat dan bersama-sama dengan mereka. Kami meyakini yang terbaik Tuhan boleh anugerahkan kepada mereka, pun termasuk bersama dengan hamba-Mu, Pendeta Thomas Kartono. Tuhan, Pendeta Thomas sungguh membutuhkan semangat untuk kami berjuang dalam kehidupan ini, dan kami menyatu dalam doa tubuhnya semakin dipulihkan dan boleh kembali bersama dengan anak-anak yang terkasih, Gio dengan Queen. Ke dalam tangan-Mu Tuhan, duka hamba-Mu menjadi duka kami bersama. Ketika Kau memanggil hamba-Mu Pendeta Gladys Janet Wee kembali ke rumah Bapa Surga mulia, Tuhan, Kau hiburkan sebagai penghiburan sejati, Kau kuatkan sebagai sumber kekuatan, karena kami tidak sanggup sendiri, pun bersama dengan Pendeta Thomas. Ke dalam tangan-Mu kami meyakini Tuhan, Engkau yang meneguhkan, Engkau yang menguatkan, dan Engkau yang menghiburkan. Kami menghidupi dan kami melanjutkan apa yang menjadi warisan iman dan teladan dari hamba Pendeta Gladys. Semangatnya untuk belajar, sukacitanya untuk melayani, dan kegembiraannya ketika boleh hadir dalam persekutuan bersama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kau hiburkan keluarga besar Wi, keluarga besar dari Majelis Jemaat dan Jemaat GKI Cinere, juga Majelis Jemaat dan Jemaat GKI Maluyo Raya. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami meyakini Tuhan yang terus menghibur dan menyertai berjalan bersama dengan mereka. Bapak yang penuh kasih, kami juga dalam pergumulan kami Tuhan, ketika kami melanjutkan kehidupan kami di tengah-tengah wabah pandemi virus corona 19 ini. Rasa kekhawatiran, kecemasan, dan kedukaan, kebimbangan, sungguh kami yakini kami tidak pernah Tuhan biarkan sekali-kali sendiri. Kami tetap Tuhan panggil untuk menjadi berkat dan mendoakan pemerintah supaya tetap boleh bekerja dengan baik dan wabah ini segera berlalu. Itulah pengharapan kami ya Tuhan. Kuatkan kedukaan kami dengan persepsi yang Engkau hadirkan, ajarkan kepada kami. Dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang agung, kami mohonkan doa kami ini. Amin. Marilah kita mengucap syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan yang kita kumpulkan bersama, seraya mengingat sabda Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 2 Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-12 dan pasal 9 ayatnya yang ke-8.
mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang hidup, yang senantiasa melimpahkan berkat dan juga anugerah dalam kehidupan kami setiap saat. Saat ini sebagai satu persekutuan yang beribadah kepadamu, kami telah memberikan persembahan sebagai wujud ungkapan terima kasih kami kepadamu atas penyertaan dan kasih setiamu. Kami menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan pengasihanmu dan diberkati olehmu, agar supaya persembahan ini menjadi wujud pelayanan kasih-Mu bagi sesama kami yang membutuhkannya. Berkatilah kami semua yang telah memberikan dengan sukarela. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tiba saatnya kita pada pemutusan. Saat ini kita menanggung masa-masa sulit pandemi virus COVID-19 bersama-sama dengan masyarakat dunia. Tiada kelebihan kita dibandingkan dengan orang lain. Kita pun rentan terpapar virus. Itulah persepsi yang ingin Yesus sampaikan, bahwa kita harus mensejajarkan diri dengan sesama manusia. Marilah kita tetap mengarahkan mata hati kita kepada Tuhan, dan hendaklah kita memiliki persepsi Yesus dalam setiap aspek hidup kita, dalam setiap langkah kita. Jadilah saksi Kristus dengan berbagi rasa, berbagi tanggung jawab sebagai bagian dari masyarakat dunia. Terpujilah Tuhan.
Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyelimuti engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Salam sejahtera bagi kita semua. Majelis, jemaat, simpatisan GKI Sarua Indah. Tuhan Yesus memberkati. Hai semuanya, jangan lupa untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Happy Sunday! Shalom jemaat GKI Sarua Indah. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan ku diberikan apa yang perlu, suka dan duka bergantian memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau yang musuhku kejam, yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka,
dan menghibur yang sedih. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih.